Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil lil farajil kurub wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira ma ba'du. Faqala al-muallifu hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang rahimahullahu taala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwari ulumi karamati bid darain amin. Allahumma arinal haqqaqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanbihul khamisu mimman sarraha bi hurmati amalil maulid. At-tanbihur rabi'ah ya, masih at-tanbihur rabi'ah mimman sarraha bi hurmati amalil maulid ila akhirih. Para pemirsa TVNU, minal muslimin wal muslimat wan nahdiyin wan nahdiyat dimanapun Anda berada rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam kajian At-Tanbihatul Wajibat karya Hadratus Syekh. Yang sekarang kita akan masuk pada At-Tanbihur Rabi' atau peringatan keempat. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. At-Tanbihur Rabi'u, peringatan keempat. Mimman, termasuk ulama sarraha yang menyatakan dengan jelas bihurmati amalil maulidi, dengan keharaman mengadakan peringatan maulid, ma'afi lil mungkarati, yang disertai melakukan mungkarat. Siapa? Asy-Syaikhu Abu Abdillah ibnul Hajjil Maliki, yaitu Syekh Abu Abdillah Ibnul Hajj Al-Maliki, salah seorang ulama Malikiyah. Fa innahu, sesungguhnya beliau ini qala berkata fi kitabihi, di dalam kitab beliau Al-Musamma, yang dinamai bil Madkhali, dengan judul Al-Madkhal. Termasuk ulama yang mengecam keras peringatan maulid jika disertai dengan melakukan mungkarat adalah Syekh Abu Abdillah Ibnul Hajj Al-Maliki. Beliau berkata dalam kitab beliau Al-Madkhal, faslun fil maulidi. Ini adalah sebuah fasal tentang maulid, menerangkan maulid. Wa min jumlati ma ahdatsuhu, termasuk sesuatu yang diada-adakan oleh sebagian kaum. Minal bid'ah, berupa perbuatan bid'ah. Bid'ah itu dalam arti jangan sensi dulu, jangan baper dulu ya para pemirsa. Bid'ah di sini dalam arti yang tidak bentuknya bukan substansinya ya. Bentuknya itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah maupun di zaman sahabat. Bentuknya gitu loh. Jadi jangan baper dulu kemudian langsung bid'ah, bukan substansinya tapi bentuknya. Menurut Syekh Abu Abdillah, termasuk dari sesuatu yang diada-adakan berupa bid'ah, ma'atiqadihim anna dzalika min abbaril ibadah. Nah, ini yang perlu diluruskan memang. Disertai adanya keyakinan dari pelakunya bahwa perayaan maulid yang mereka lakukan itu min akbaril ibadat, termasuk ibadah-ibadah yang agung. Wa idhari syairi, dan memperlihatkan syiar-syiar Allah. Apa itu? Ma yaf'alunahu fi syahri Rabi'il Awwali. Jadi termasuk sesuatu yang diada-adakan dan itu berupa bid'ah, yang sesuatu diyakini oleh pelakunya sebagai bagian dari ibadah yang paling agung dan termasuk menyebarluaskan syiar Allah, adalah ma yaf'alunahu fi syahri Rabi'il Awwali, adalah apa yang mereka lakukan fi syahri Rabi'il Awwali, di bulan Rabi'ul Awal, minal maulidi, berupa perayaan maulid. Wa qad ihtawa, dan perayaan itu mengandung ala bid'ain, atas hal-hal bid'ah, wa muharramatin, dan diharamkan, jammatan, banyak sekali. Famin dzalika, diantaranya isti'malul maghani, menggunakan para penyanyi, para biduan.
Wa ma'hum alatut tarabih, disertai ada apa, dan disertai diiringi alatut tarabih, alat-alat untuk menggoda orang untuk bergoyang, berjoget, minat toril musorsori, berupa rebana yang suaranya kencang sekali, wasyababati, dan seruling, wa ghairi dzalika, dan selainnya, mimma ja'aluhu, yaitu berupa barang-barang yang mereka jadikan alatan lissamai, untuk sebagai alat untuk didengar, alat musik lah katakanlah. Wa madau fi dzalika, dan mereka terus berlangsung melakukan hal seperti ini, alal awaidiz zamimati, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang tercela, fi kaunihim, apa tercelanya? Fi kaunihim, di dalam keberadaan mereka, yashghaluna, menyibukkan diri, aktsarul azminati, di sebagian banyak waktunya, allati faddala, yang justru allati faddalah Allah Ta'ala, yang justru di waktu-waktu itu Allah mengagungkannya, wa azzamaha, dan memuliakannya, mereka justru menyibukkan diri bibid'ain, dengan perbuatan bid'ah, wa muharramatin, dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Jadi di sini Syekh Abu Abdillah Ibnul Hajj Al-Maliki menyatakan bahwa bulan Maulid itu seharusnya diagungkan, gitu loh. Bulan Maulid itu seharusnya diagungkan, karena memang diagungkan oleh Allah Ta'ala dengan dipilih menjadi bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi seharusnya bulan Rabiul Awal diagungkan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa menguatkan ikatan kita. Ini dalam tafsiran saya ya, dalam menguatkan ikatan kita dengan Rasulullah, dengan ikut mengagungkan peringatan Maulid tersebut, bukan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang justru diharamkan. Seperti itu maksudnya. Jadi peringatan Maulidnya sekali lagi, selama di situ tidak ada perbuatan mungkarat, masih termasuk bisa dibenarkan dalam persepsi saya terkait pendapat Syekh Ibnul Hajj ini tadi. Selanjutnya beliau Syekh Ibnul Hajj melanjutkan, wa ya laitahum amilul maghaniya laisa illa, wa ya laitahum amilul maghaniya illa laisa illa, bisa jadi mereka melakukan sesuatu itu, melakukan yang mereka lakukan itu tidak seperti yang mereka duga. Bagaimana mereka duga? Bal yas'umu ba'duhum annahu yata'addabu, bahkan sebagian dari pelakunya, kata Syekh Ibnul Hajj, mengira bahwa mereka sudah berusaha bertata krama, bersopan santun, wa yabda'u, dan dalam peringatan Maulid yang mereka adakan itu, wa yabda'ul maulida bi qiraatil kitabil azizi, dan mereka memulai peringatan Maulid dengan membaca Al-Qur'an, wa yanzuru ila man huwa aktsaru ma'rifatan bitahawwuk, dan ini masih iskal ke saya kalimat ini, karena di dalam kitab aslinya, dalam Al-Madkhal itu kalimatnya bukan bitahawuk tapi bilhunuk. Dalam Al-Madkhal itu kalimat aslinya bilhunuk, sedangkan di dalam Tambihul Wajibat yang ada di Irsyadus Sari itu kalimatnya, redaksinya menggunakan bitahawuk. Ini belum bisa saya jelaskan. Watturukil mubhijati, ini juga, dan jalan-jalan yang membuat indah. Di dalam nuskhah At-Tambihatul Wajibat terdapat kalimat watturukil mubhijah, sedangkan di dalam kitab aslinya Al-Madkhal itu watturukil muhayyijah, jalan-jalan yang menggerakkan, litarabin nufusi, pada kesenangan nafsu. Summa innahum yarawnahu,
Kemudian mereka menganggap hal itu minal ibadati, termasuk bagian dari ibadah, la minal umuril mungkarati, bukan sebagai hal-hal mungkarat al muharramat yang diharamkan. Ini memang bahayanya ya. Jadi memang kita harus akui, kita harus meluruskan bahwa kita membela amalan maulid sebagai amalan yang minimal bid'ah hasanah, minimal. Oke, tetapi di satu sisi secara intern kita juga perlu membenahi sebagian masyarakat yang mengadakan peringatan Maulid justru dengan hal-hal yang jelas-jelas diharamkan, dan ini sangat kontradiktif lah, ironi. Di satu sisi kita mengagungkan kelahiran seorang manusia agung pembawa syariat Allah, tapi di satu sisi kita melanggar syariat yang disyariatkan oleh yang sedang kita peringati kelahirannya itu. Jadi memang di satu sisi kita harus membela, kita harus mempertahankan bahwa kita harus juga punya hujah yang kuat tentang peringatan Maulid, tetapi di satu sisi kita juga perlu mengingatkan sebagian kawan-kawan kita yang bermaulid agar tidak mencampur adukkan peringatan Maulidnya dengan hal-hal yang diharamkan. Sehingga kemudian kalau mereka sudah terbiasa melakukan keharaman-keharaman dalam peringatan Maulid ini, dikhawatirkan kebiasaan itu akan menimbulkan klaim, persepsi bahwa apa yang mereka lakukan adalah ibadah dan berpahala, padahal bertolak belakang, tetap haram. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah kata Syekh Ibnul Hajj, bad'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'. Islam mulai dalam keadaan asing, kemunculan Islam pertama kali asing, dianggap asing, tidak dikenal, dan dia akan kembali sebagaimana dia mulai, yakni asing kembali. Artinya semakin jauh dari ajaran-ajaran Islam yang semestinya, seperti itu maksudnya. At-tambihul khamisu, berikutnya adalah peringatan yang kelima, saya lanjutkan sedikit. Mimman sarraha bihurmati amalil maulidi, mimman sarraha termasuk ulama yang menyatakan dengan jelas bihurmati amalil maulidi, dengan keharaman peringatan maulid, ma'afilil mungkarat, yang disertai melakukan mungkarat. Siapa? Syekhul Islami adalah Syekhul Islam, Hafizul Asri, seorang hafiz di zamannya, Abul Fadli, yaitu Abul Fadl Ahmad bin Hajarin Al-Asqalani, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kenal beliau ini sebagai kitab beliau yang banyak kita pakai, yang banyak kita kenal adalah kitab Bulughul Maram, kumpulan hadis ahkam, dan Fathul Bari, syarahnya Bukhari rahimahullahu taala. Fa innahu su'ilah, beliau ini pernah ditanya an amalil maulidi, terkait peringatan maulid, fa ajaba, maka beliau menjawab bima nasuhu, dengan redaksi sebagai berikut. Aslu amalil maulidi, pada dasarnya peringatan atau perayaan maulid Nabi itu bid'atun, adalah bid'ah. Sekali lagi, istilah-istilah bid'ah dalam ulama yang menurut ulama yang menerima peringatan maulid adalah untuk acaranya gitu loh, untuk apa ya, untuk bentuknya. Bid'atun adalah bid'ah lam tungqal, yang tidak dinukil, tidak pernah diriwayatkan an ahadin minas salafi, dari satupun ulama salaf, as-salih, yang soleh, minal quruni, dari masa-masa as-salasati, yang tiga, dari masa sahabat, masa Rasulullah, masa tabi'in, masa sahabat, masa tabi'in. Tidak. Jadi pada dasarnya aslu amalul maulid itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah perbuatan yang bid'ah, yang belum pernah ada periwayatan dilakukan oleh tiga masa salafun saleh, yaitu masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Walakinnaha ma'adzalika, tetapi bid'ah ini, amal maulid ini, walaupun dianggap bisa dikatakan bid'ah, qadistamalat ala mahasina wa diddiha, itu mengandung kebaikan-kebaikan dan kebalikannya, yaitu keburukan-keburukan, gitu loh. Jadi diakui atau tidak, menurut dalam pemahaman saya tentang pernyataan beliau, bermaulid itu adalah di satu sisi dia bid'ah, tidak dilakukan oleh ulama salaf, tapi di sisi lain dia bisa jadi mengandung hal-hal yang baik, atau mengandung sebaliknya, yaitu keburukan. Faman taharra fi amaliha al-mahasina,
wa tajannaba diddaha, maka siapapun yang mengadakan peringatan Maulid ini dan mengisinya dengan kebaikan-kebaikan serta menjauhi kebalikannya, yaitu menjauhi keburukan, kana bid'atan hasanatan, maka peringatan Maulid ini menjadi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Wa illa, jika tidak demikian, melakukan itu tetapi dengan melakukan juga diddul mahasin itu tadi, kebalikan dari kebaikan-kebaikan alias melakukan keburukan, fala, maka dia bukan menjadi bid'ah hasanah alias menjadi bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madhmumah. Qala ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan tidak bosan saya mengingatkan kepada para pemirsa sekalian untuk ikut menyimak dan kemudian mentasih atau mengoreksi hal-hal yang dianggap tidak tepat, salah atau kurang pada tempatnya. Terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.